walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Baik teman-teman, bismillah, insyaallah kita akan pada kali ini kita akan pelajari atau belajar bersama hukum tajwid pada surah Al-Baqarah ayat ke berapa ini, kita 89 ya insyaallah. Baik, kita akan uraikan satu persatu. Pada lafal walamma ja'ahum, pada lafal walamma usahakan kita menahan daripada bunyi suara mim, karena di sini dilihat mimnya berharakat tasydid. Apabila ada mim berharakat tasydid, maka ia kita namakan dengan bacaan gunnah. Cara membacanya adalah ditahan suara m-nya sepanjang 2 harakat. Walamma, kalau ma sudah ma'ruf yaitu ada mad tabi'i ditandai dengan fathah, ma ketemu dengan alif. Kemudian ja'ahum kitab, pada lafal bacaan ja'ahum ini wajib kita panjangkan sepanjang 4 atau 5 harakat. Kenapa? Karena ia ada bacaan yang dinamakan dengan mad wajib muttasil. Mad yang terjadi disebabkan karena adanya huruf hamzah yang datang setelahnya. Pada dasarnya ja itu kita panjangkan dulunya 2 kan. Tapi karena ketemu dengan hamzah, ya dia kita jadi panjang 4 harakat. Nah, ini kita namakan dengan mad wajib muttasil apabila hamzahnya pada satu kata. Kemudian jelaskan mim izhar syafawi, kitabum min indillah. Pada lafal kitabun ta'nya mad tabi'i, kemudian bum min indillah. Ini ada bacaan idgham bi gunnah. Masukkan suara bunnya kepada mim dan diganti dan setelah ditahan. Kitabum sambil ditahan 2 harakat. Kemudian min indillah, jelaskan suara nun ketika ia bertemu dengan huruf ain. Maka jangan disampai didengungkan min indillah, tapi min indillah. Kemudian pada lafal indillah, indi di sini ada bacaan ikhfa, maka suara nunnya samarkan kepada huruf dal, indillah. Indillah, maka diwarnai dengan warna hijau di sini. Lafal Allah kalau didahului dengan kasrah tidak boleh dibaca tebal, tidak boleh dibaca dengan min indillah, tidak, tapi dia dibaca dengan bacaan tipis. Kemudian musaddiqul lima ma'ahum, pada lafal sad itu harus ditebalkan karena dia punya huruf samanya sifat isti'la tafkhim. Ya, isti'la dia harus tebal. Maaf, isti'la itu apa? Isti'la itu pangkal lidahnya terangkat. Kemudian idbaq itu lidah kita lebih melekat dengan langit-langit atas, maka dia agak ditebalkan dalam melafalkan huruf isti'la ini. Musa, so ya, bukan hanya musa ya, bukan bukan so, tapi dia musaddiqa, musaddiqu gitu ya. Maka kemudian pelafal musaddiqul lima, ini ada dhammatain bertemu dengan apa? Dhammatain bertemu dengan huruf lam. Maka masukkan lafal kun asalnya musaddiqun ke lam karena ia ada bacaan idgham bila gunnah. Idgham itu memasukkan, bila gunnah itu tanpa disertai dengan gunnah, hanya masuk saja. Maka musaddiqul lima tanpa ada penahanan, tanpa ada musaddiqul lima, tidak ya, tapi langsung saja. Lima ma'ahum, ma tabi'i, ma'ahum wa kanu, hum mim mati bertemu waw, itu izhar syafawi.
wa kanu min qablu yastaftihun. Kanu panjangnya sama yaitu mad tabi'i dan alif di sini dianggap tidak ada. Kemudian min qablu. Nah, ini nunnya disamarkan ke huruf qaf karena dia ada bacaan ikhfa. Di sini ikhfanya ikhfa abad, ikhfa yang jauh. Ya, yang jauh daripada makhraj daripada huruf nun. Biasanya kan ada mengenal ikhfa abad, ikhfa aqra, ada ikhfa ausat. Nah, huruf qaf ini kan karena jauh daripada makhraj huruf nun maka dinamakan dengan ikhfa abad. Caranya nunnya samarkan ke ko, ya, wa kanu min qablu yastaftihun. Kemudian melafal qablu ini banyak harus dipantulkan karena ia ada bacaan qalqalah. Maka bacanya adalah min qablu. Kesalahan yang terjadi dalam membaca qalqalah tidak memantulkannya, contoh qablu atau menambahkan hamzah qablu. Qablu ini menambahkan hamzah. Maka dalam membaca qalqalah tidak boleh ada dua itu, tidak boleh yang pertama tidak memantul, yang kedua tidak boleh menambahkan hamzah. Kemudian yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Sin punya sifat namanya hamas, alirkan nafasnya yas. Kemudian taf alirkan juga karena fa juga hamas. Kemudian huna, hati-hati jangan menebalkan huruf ha, jangan yastaftihuna. Nanti dia mengganti dengan huruf ha besar. Hu sendiri ada mad tabi'i dua harakat. 'Alal ladzina kafaru. Panjangkan zi sepanjang dua harakat karena mad tabi'i. Ru pun dua harakat. Kemudian pada lafal falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Kita waqaf dengan ya falamma. Nah, sama sebagai walamma yaitu ada gunnah di lafal mim dan wajib kita tahan dahulu sepanjang dua harokat. Maka kita tahan dulu suara mimnya ya dua harokat. Falamma ja'ahum. Ja'ahum sama sebagaimana kata awal ya, itu ada mad wajib muttasil dan kita tidak jelaskan ulang. Nah, kemudian pada lafal mim mati bertemu dengan mim, di sini ada bacaan yang kita namakan dengan idgham mimi. Yaitu apa idgham mimi? Idgham mimi itu mim yang sukun bertemu dengan mim yang serupa. Maka dinamakan dengan idgham mimi. Cara membacanya sama sebagaimana idgham lainnya, memasukkan mim yang pertama kedua tapi dia ditahan. Ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Baru setelah ditahan dua harokat dipanjangkan lagi ma-nya dua harokat karena ya mad tabi'i. Ro-nya tebal bukan arafu tapi arafu karena dia ro berharokat fathah maka dia tebal. Fu ada bacaan mad tabi'i maka dia wajib dipanjangkan dua harokat. Kemudian kafaru bih. Ya kafaru bih. Di sini ru mad tabi'i. Di sini ketika kita wasol nanti ada namanya mad silah qasirah pada lafal hi ditandai dengan ini. Kalau kita waqaf dimatikan saja, tapi kita waqaf saja. Kemudian fala'natullahi 'alal kafirin. Fala'natullah tullah ya pada lafal ain sifat bainiyah tidak terlalu ditahan suara ainnya dan tidak terlalu dilepaskan. Fala'natullah tullah tunya jangan tebal, jangan fala'natullah enggak, tapi dia fala'natullahi baru lafal Allahnya tebalkan. 'Alal kafirin ka mad tabi'i, rin mad arid sukun, yaitu yang terjadi ketika kita akhir bacaan waqaf yang dimana huruf akhirnya dimatikan, itu namanya sukun arid dan sebelumnya ada huruf mad. Dan ini sudah kita jelaskan dalam beberapa ayat sebelumnya, tapi nggak apa-apa kita uraikan satu persatu. Baik, kita coba ulang. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihun. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Sadaqallahul azim. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita bersama. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.